Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, kita semua sudah berada di awal tahun 2022 ya. Yang kalau kita hitung-hitung ya, kurang lebih 23 tahun lagi kita akan sampai di tahun 2045 ya. Apa yang bisa kita petik dari 2022 sampai ke 2045? Ya, kalau di 2045 itu negeri kita sudah berumur 100 tahun dari kemerdekaan yang ada. Dan yang perlu kita ambil hikmah bahwasanya di tahun 2045 itulah banyak sekali narasi-narasi yang menginginkan untuk make Indonesia great again, menjadikan Indonesia kembali berjaya sebagaimana dulu kala. Dan itu semuanya tidak lain, sumber utamanya adalah dari pendidikan. Nah, dan pendidikan inilah yang nantinya akan mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang jaya lagi sebagaimana di tahun 1945 ya. Sebuah pendidikan yang memiliki nilai-nilai robbaniyah ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang robbani ya, dari apa yang kalian ajarkan dari kitab dan apa yang kalian pelajari. Pendidikan yang berbasis robbaniyah, mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, program-program pendidikan itu selayaknya ya, memiliki hasil untuk menjadikan manusia yang robbaniyun. Dan itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah ya, sebuah pendidikan yang luar biasa, alumni-alumni pendidikannya tidak mampu ditandingi oleh alumni-alumni pendidikan yang lainnya. Dan itu bertahun-tahun, bahkan sampai negeri ini merdeka, itu para father-fathingnya Indonesia ini ya, para pendiri-pendiri negeri ini ya, adalah orang-orang yang robbaniyun. Pendidikannya mereka dapati dari pesantren yang menanamkan nilai-nilai robbaniyun ya. Pendidikannya tidak terlalu panjang, namun hasil pendidikannya luar biasa ya. Para sahabat Rasulullah SAW itu mereka mampu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki peranan penting di masyarakat itu sebelum menginjak usia 40 tahun. Jadi karena pendidikan yang robbaniyah. Di situ ada Zaid bin Haris ya, sebagai pencatat wahyu. Beliau di usia 11 tahun ya, mampu mempelajari bahasa Ibrani tidak kurang dari 1 minggu. Begitu pula ada Abdullah bin Abbas. Beliau berusia 15 tahun sudah menjadi staf khusus Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, wilayahnya ya, dari Saudi sampai Rusia ya. Begitu luas wilayahnya, dengan seorang muda yang baru berusia 15 tahun menjabat sebagai staf khusus ya, staf khusus khalifah. Tidak hanya para sahabat, namun pendidikan dengan konsep robbaniyah ini mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang hebat, masyarakat-masyarakat yang memiliki peranan hebat di usia yang sangat muda. Kita dapati juga Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau menaklukkan Palestina, membuka Palestina di usia kurang lebih 20-an. Kemudian hadir juga Muhammad Al-Fatih ya. Bahkan beliau sudah menjadi khalifah ya, di usia juga 20-an. Nah, di sini kita dapati pendidikan robbaniyah, pendidikan yang bersumber nilai-nilai
Robbaniyun, ya. Itulah yang mampu menghadirkan orang-orang yang hebat di usia yang masih sangat muda. Nah, ternyata juga itu pernah hadir di negeri kita di tahun 1945, ya. Para pejuang-pejuang negeri kita lihat, ya, itu mereka di usia yang masih cukup produktif, ya. Ada Soekarno, ya. Soekarno di usia 15 tahun, beliau ternyata sudah menjadi orator yang berguru kepada Hos Cokro Aminoto, ya. Beliau berguru di sana di usia 15 tahun. Itu sudah menjadi orang yang sudah memiliki karisma. Kita dapati juga Haji Agus Salim, Buya Hamka, Muhammad Natsir, Kahar Muzakkar, ya. Itu semuanya orang-orang yang usianya belum mencapai 40-an, namun bisa memiliki karya yang luar biasa untuk negeri kita ini. Nah, dan di tahun 2045, tahun, ya, 23 tahun lagi, ya, negeri kita akan berusia 100 tahun. Nah, ini peranan kita, ya, untuk, ya, mendidik anak-anak kita, mendidik para siswa-siswa kita untuk memiliki, ya, karakter, untuk memiliki pengetahuan, ya. Tidak hanya memiliki data yang saat ini ada di sekolah-sekolah yang ada, ya. Anak hanya bisa memiliki data namun tidak memiliki karakter, ya. Itulah yang menjadikan kenapa negeri kita ini, ya, sudah begitu lama memiliki pendidikan, bahkan kurikulumnya berganti berapa kali, kan, dari kurikulum, ya, 98, kemudian kurikulum KTSP, dan sekarang kurikulum K13, ya, dan akan ganti lagi. Namun kalau kita lihat pendidikan yang ada, ya, masih stagnan, belum bisa menghasilkan, ya, sebagaimana di tahun 1945, ya, para pemimpin-pemimpin yang hebat, orang-orang yang memiliki karakter yang luar biasa, sehingga mampu membebaskan negeri ini dari penjajah, ya. Mungkin itu yang bisa kita ambil hikmah di tahun baru ini, di awal tahun yang mana, ya, kita juga mendekati tahun ajaran baru untuk pendidikan anak-anak kita. Tentu kita memikirkan mana, ya, lembaga pendidikan yang paling cocok untuk anak-anak kita. Dan kalau kita rujuk, ya, dari apa yang kita paparkan tadi, tidak lain, ya, lembaga pendidikan yang mampu membawa negeri ini lebih baik tidak lain adalah pendidikan pesantren. Karena pendidikan pesantren inilah ditanamkan nilai-nilai Robbaniyun kepada anak-anak kita, sehingga kelak anak-anak kita ini memiliki ikatan jiwa yang begitu kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun nanti profesi mereka, tentunya mereka akan menjadi orang yang bertakwa, ya, sesuai dengan tujuan, ya, pendidikan di negeri kita ini menghasilkan orang yang bertakwa, orang yang berilmu, dan orang yang memiliki karakter yang baik, ya. Aku qouli hadza astaghfirullah lakum wa lisairil muslimina wal mu'minat min kulli dzambin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.